Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfrizal Rizky, NPM 1805170149 dari kelas 6A Akuntansi Siang Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang topik pendapatan, yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah teori akuntansi dengan judul Analisis Pendapatan dan Laba Bersih pada PT Indofood Sukses Makmur Terbuka di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Pada umumnya, setiap perusahaan memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh laba atau keuntungan dan menjaga kesinambungan di masa yang akan datang. Pendapatan merupakan suatu pos utama yang penting bagi perusahaan karena digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perusahaan. Untuk mengetahui perbedaan pendapatan setiap tahunnya dan seluruh kegiatan arus kas perusahaan dapat kita lihat melalui laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, informasi yang disediakan dalam laporan keuangan dapat menggambarkan keadaan suatu perusahaan di masa yang akan datang dan dapat mengawasi jalannya aktivitas perusahaan yang sedang berjalan. Salah satu isi laporan keuangan adalah laporan laba rugi. Di dalam laporan laba rugi terdapat beberapa data yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan, yaitu pendapatan dan laba. Pendapatan berasal dari kegiatan utama perusahaan. Dalam perusahaan Indofood Sukses Makmur Terbuka dikelompokkan ke dalam pendapatan lain-lain atau pendapatan non-usaha. Perusahaan Indofood Sukses Makmur Terbuka bergerak dalam bidang industri produk konsumen bermerek, perkebunan, dan pengolahan kelapa sawit dan tanaman lainnya. Dari tahun ke tahun, jumlah pendapatan perusahaan Indofood selalu mengalami kenaikan berdasarkan laporan keuangan perusahaan pendapatan bersih konsolidasi Indofood. Di tahun 2020, mencapai sebesar 81,73 triliun. Pendapatan ini naik hingga 7% dibandingkan pendapatan bersih di tahun 2019 yang hanya sekitar 76,59 triliun. Proyeksi pertumbuhan yaitu selisih semua pendapatan dan keuntungan terhadap semua beban dan kerugian. Laba digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan yang di dalamnya terdapat pemilik dan karyawan atas jasa yang diperolehnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan pendapatan dan laba bersih pada PT Indofood Sukses Makmur Terbuka dengan tujuan untuk menganalisis perkembangan pendapatan dan laba bersih pada PT Indofood Sukses Makmur Terbuka pada periode 2016-2020 berdasarkan laba bersih. Nah, di sini batasan masalahnya yang pertama, variabel yang digunakan dalam masalah ini adalah pendapatan dan penjualan serta laba bersih. Kedua, perusahaan yang diteliti itu adalah perusahaan Indofood dengan periode 2016-2020, yaitu periode pengamatannya yaitu selama 5 tahun. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan teoritis. Yang pertama, pengertian pendapatan. Nah, perolehan dari kegiatan operasi utama dalam suatu perusahaan ialah pendapatan, seperti penerimaan hasil penjualan termasuk dalam pendapatan usaha. Penghasilan yang didapatkan pada transaksi dalam penyediaan barang atau jasa ataupun kegiatan bisnis lain adalah transaksi yang secara tepat berkaitan dengan kegiatan dalam mendapatkan penghasilan untuk peroleh keuntungan pemilik. Pendapatan berasal dari arus kas aktiva atas selesainya suatu aktivitas entitas, seperti penerimaan jasa. Diketahui bahwa pendapatan usaha terdiri dua bagian. Yang pertama yaitu operasi, pendapatan operasi. Yang kedua yaitu pendapatan lain-lain. Pendapatan operasi adalah penghasilan perusahaan diperoleh sebagai hasil utama yang dibuat oleh perusahaan. Sedangkan yang kedua, pendapatan lain-lain ialah penghasilan perusahaan di mana tidak memiliki koneksi dengan pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan
dalam operasi perusahaan. Nah, sedangkan menurut Sodikin dan Riono tahun 2014 halaman 37, pendapatan income adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan. Nah, di dalam laporan keuangan, laba atau rugi terdapat bagian yang sangat penting bagi perusahaan, yaitu akun pendapatan dan penjualan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pendapatan adalah hasil dari aktivitas barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu atau jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari kegiatan aktivitasnya. Selanjutnya, karakteristik pendapatan. Menurut Sri Mulyaningsih, seluruh kegiatan perusahaan yang menimbulkan pendapatan secara keseluruhan disebut earning process. Secara garis besar, earning process menimbulkan dua akibat, yaitu pengaruh positif atau pendapatan dan keuntungan, dan pengaruh negatif atau beban dan kerugian, yang dimana selisih dari keduanya akan menjadi laba dan rugi. Pendapatan umumnya digolongkan atas pendapatan yang berasal dari kegiatan normal perusahaan dan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan normal perusahaan. Ada beberapa karakteristik tertentu dari pendapatan yang menentukan bahwa sejumlah rupiah yang masuk ke perusahaan merupakan pendapatan yang berasal dari operasi perusahaan. Nah, berikut karakteristik dari pendapatan, yaitu sumber pendapatan, produk dan kegiatan utama perusahaan, jumlah rupiah pendapatan, dan proses penandingan. Pertama, sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan berupa tambahan jumlah rupiah aktiva perusahaan dapat berasal dari transaksi modal, laba dari penjualan aktiva yang bukan barang dagangan, seperti aktiva tetap, surat berharga, ataupun penjualan produk perusahaan, hadiah, sumbangan atau penemuan, revaluasi aktiva tetap, dan penjualan produk perusahaan. Kedua, produk dan kegiatan utama perusahaan. Produk perusahaan bisa berupa barang ataupun jasa. Pemberian pembatasan tentang pendapatan sangat perlu. Untuk itu, produk perusahaan itu harus diartikan meliputi seluruh jenis barang dan jasa yang disediakan atau diserahkan kepada konsumen tanpa membantah jumlah rupiah setiap jenis produk tersebut atau sering tidaknya produk tersebut dihasilkan. Nah, selanjutnya jumlah rupiah pendapatan dan proses penandingan. Nah, pendapatan itu merupakan jumlah rupiah dari harga jual persatuan kali kuantitas virtual. Laba atau yang terjadi baru akan diketahui setelah pendapatan dan beban dibandingkan. Setelah biaya yang dibebankan secara layak dibandingkan dengan pendapatan, maka terlihatlah jumlah rupiah laba ataupun pendapatan. Selanjutnya, pengakuan pendapatan. Menurut Pranasista Mokoginta, pengakuan pendapatan mengaku pada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi yang sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Tujuan pengakuan pendapatan adalah untuk mengetahui seberapa besar pendapatan yang menjadi pendapatan pada periode tertentu atau yang bersangkutan, dan untuk mengetahui berapa besar pendapatan yang diterima di muka. Pendapatan dapat diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dengan pembeli atau pengguna aset tersebut. Kriteria pengakuan dalam pernyataan ini biasanya diterapkan secara terpisah pada setiap transaksi. Jenis pencatatan pengakuan pendapatan itu ada dua. Yang pertama, dasar akrual atau accrual basis. Yang kedua, dasar kas atau cash basis. Nah, yang pertama dasar akrual. Dasar ini pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau secara kas diterima ataupun dibayar, dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan serta memberikan informasi kepada pengguna. Liabilitas pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Yang kedua, dasar kas atau cash basis adalah dasar pencatatan perusahaan yang dimana pendapatan diakui ketika kas diterima dan beban dicatat ketika kas dibayarkan. Namun,
sebagian besar perusahaan tidak menggunakan pencatatan berdasarkan atas dasar cash basis dan tidak mengakui adanya prinsip pendapatan dan prinsip pengakuan beban. Selanjutnya, laba. Menurut Sofyan Syafri Harahap, berdasarkan Komite on Terminologi, mendefinisikan laba sebagai jumlah yang berasal dari pengurangan antara harga pokok produksi biaya lain dan kerugian dari penghasilan ataupun penghasilan operasi. Dapat disimpulkan bahwa laba adalah hasil dari keuntungan yang diterima perusahaan setelah dikurangi dari pendapatan dan biaya-biaya selama satu periode, yang merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak. Pengertian laba yang dianut oleh organisasi akuntansi saat ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih positif antara pendapatan dan biaya. Dalam laporan keuangan, laba dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis bagian. Yang pertama yaitu laba kotor. Nah, itu perbedaan antara penjualan bersih dan persentase beban pokok penjualan. Nah, yang mana langkah pertama dari pengukuran laba pada laporan laba rugi banyak tahap dan merupakan suatu alat analitik kunci dalam menilai suatu kinerja operasi perusahaan. Kedua, laba operasi. Laba operasi itu merupakan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, yang merupakan langkah kedua dari penentuan laba pada laporan laba rugi. Yang ketiga, laba bersih. Merupakan laba yang dihitung setelah pertimbangan semua pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode akuntansi. Yang keempat, laba per lembar saham biasa, yang dimana ini merupakan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa untuk suatu periode dibagi dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar. Selanjutnya, pengertian laba bersih. Di setiap perusahaan, laba pasti merupakan hal terpenting dalam suatu bisnis, karena peningkatan laba akan memberikan motivasi bagi perusahaan untuk terus mengembangkan bisnisnya menjadi lebih baik. Setiap pendapatan serta biaya itu akan masuk di dalam laba bersih. Transaksi pengeluaran serta penghasilan ini dirangkum pada laba rugi. Profit diperoleh dari perbedaan antara penghasilan serta pengeluaran selama periode tertentu. Laba bersih merupakan poin pokok didirikan perusahaan yang meningkatkan arus kas masuk atau yang biasanya disebut dengan aset yang mewujudkan pertambahan ekuitas perusahaan. Laba bersih itu diperoleh setelah pendapatan dikurangi biaya perusahaan. Nah, oleh karena itu, menurut penelitian terdahulu, faktor terpenting di dalam satu perusahaan ialah laba bersih. Dengan kata lain, ini menunjukkan sejauh mana perusahaan menghasilkan uang dari semua model bisnis yang digunakan untuk semua transaksi perusahaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa laba bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk satu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi. Oke, selanjutnya, pemecahan masalah dan implikasi praktik. Yang pertama, pemecahan masalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan mengumpulkan laporan keuangan Indofood tahun 2019-2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan yang digunakan berupa neraca dan laporan laba rugi. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan Indofood, meskipun di tengah-tengah kondisi pandemi, perusahaan dapat kembali mencatatkan kinerja yang baik dengan terus beradaptasi secara dinamis terhadap perubahan tren dan perilaku konsumen yang terjadi secara cepat dengan kinerja yang konsisten melalui ketahanan dan ketangguhan dari modal bisnis yang terintegrasi secara vertikal dan merek-merek dikenal oleh konsumen. Nah, dapat kita lihat dari data laporan laba rugi perusahaan, di mana data ini didapatkan dari hasil pendapatan dan laba bersih PT Indofood Sukses Makmur Terbuka tahun 2016-2020. Berikut data pendapatan PT Indofood Sukses Makmur tahun 2016-2020. Nah, ini bersumber dari Bursa Efek Indonesia. Oke. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa pendapatan di setiap periodenya mengalami peningkatan secara terus-menerus dari tahun 2016 dari 2020. Hal ini dapat kita lihat dari grafik yang dimana pada tahun 2016 pendapatan sebesar 66.659.484 juta mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 3.527.134.000 yang menjadi 70.186.618 juta.
Kemudian pada tahun 2017 nilai pendapatan sebesar 70 triliun 186.816.000, mengalami peningkatan lagi di tahun 2018 sebesar 3.208.110.000 sehingga menjadi 73.394.728.000. Selanjutnya di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 3.198.227.000 sehingga nilai pendapatannya menjadi 76.592.955.000. Dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang tinggi sebesar 5.138.514.000 sehingga nilai pendapatan mencapai 81.731.469.000. Pada grafik tersebut pendapatan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 81.731.469.000. Pendapatan yang semakin meningkat berasal dari arus kas masuk atau kenaikan dalam aset pemilik atau gabungan keduanya dalam masa tertentu yang diperoleh dari produksi barang menyediakan layanan untuk kegiatan implementasi lainnya berupa gerakan pokok perusahaan yang sedang berjalan. Peningkatan pada laba bersih perusahaan pasti akan meningkat apabila pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing perusahaan semakin meningkat. Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman fisik produk-produk kelompok usaha diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, yang mana pada umumnya bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaannya. Kenaikan penjualan didukung oleh pertumbuhan industri Fast Moving Consumer Goods atau FMCG yang mulai menunjukkan perbaikan serta meningkatnya penjualan sehingga turut menunjang kinerja anak usaha perseroan di industri makanan minuman yaitu PT Indofood sehingga mampu meningkatkan pendapatan perusahaan. Berikut data laba bersih PT Indofood Sukses Makmur tahun 2016 sampai 2020 yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia. Nah, berdasarkan tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa laba bersih mengalami fluktuasi di setiap periodenya di tahun 2016 sampai 2020. Ini dapat kita jelaskan dalam bentuk grafik, yang mana pada tahun 2016 laba bersih sebesar 5.266.906.000 yang mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 121.843.000 menjadi 5.145.063.000. Pada tahun 2017 laba bersih sebesar 5.145.063.000 mengalami penurunan lagi di tahun 2018 sebesar 180.212.000.000 sehingga menjadi 4.961.851.000.000 dan mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar 940.878.000.000 sehingga menjadi 5.902.729.000.000 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan laba bersih sebesar 2.429.327.327 sehingga menjadi 8.752.056.000, yang dimana pada data tersebut laba bersih yang paling tinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 8.752.056.000. Nah, pada tahun 2017 dan 2018, penjualan dan profitabilitas yang dihasilkan perseroan berada di bawah target
yang telah diproyeksikan sebelumnya, terutama disebabkan oleh kinerja dari grup agribisnis yang telah dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas meskipun berhasil meningkatkan produksinya, sehingga laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas hidup relatif stabil, yaitu 4,17 triliun. Setelah memperhitungkan dampak dari pergerakan nilai mata uang, baik yang sudah maupun belum terrealisasi, pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh kelompok usaha, dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Selanjutnya, implikasi praktik. Nah, berdasarkan pemecahan masalah yang telah diuraikan bahwa pendapatan perusahaan Indofood mengalami peningkatan setiap tahunnya, dikarenakan daya beli dari konsumen yang semakin bertambah, sehingga pendapatan pun semakin meningkat. Perusahaan berhasil mencapai target penjualan dan EBIT atau earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajak. Ini merupakan ukuran dari profitabilitas suatu perusahaan yang tidak termasuk bunga dan beban pajak penghasilan, yang dimana setiap tahunnya itu didukung oleh kinerja yang baik di kegiatan usaha mie instan, dan juga berhasil meningkatkan pangsa pasar di kategori mie instan, makanan ringan, modern, dan bubur bayi di tengah semakin bertambahnya pemain di industri FMCG. Nah, kalau industri FMCG itu fast moving consumer goods, barang konsumen yang bergerak cepat seperti minuman, kosmetik, barang kelontong, dan lain sebagainya. Nah, sementara itu kegiatan usaha dairy semakin kokoh dalam memberikan kontribusi keuntungan kedua terbesar, sehingga pendapatan yang diperoleh perusahaan semakin meningkat. Faktor lain yang dapat meningkatkan laba perusahaan yaitu faktor internal, diantaranya biaya bahan baku. Dalam hal ini perlu diperhatikan juga biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Menurut Sugiarti menjelaskan bahwa biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung merupakan dua komponen utama perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dua komponen tersebut dalam hal bisnis sangat erat kaitannya dengan penjualan dan laba yang didapatkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan Indofood menurunkan biaya operasi sehingga pendapatan menjadi maksimal dan meningkatkan laba bersih. Peningkatan produksi CPO atau crude palm oil ini termasuk komoditas minyak sawit mentah, seperti contohnya yaitu minyak sawit, minyak nabati, dan hasil panen tandan buah segar atau TBS dari tanaman muda yang mulai menghasilkan serta peningkatan kinerja dari produk minyak dan lemak nabati yang didukung oleh naiknya penjualan dari merek terkemuka, contohnya seperti Bimoli, serta pengembangan merek kedua perusahaan, contohnya D5. Namun pada tahun 2018, laba bersih sempat mengalami penurunan dan mengalami peningkatan tajam di tahun 2020. Laba bersih mengalami fluktuatif disebabkan oleh menurunnya kinerja grup agribisnis pada tahun 2017 dan 2018, serta meningkatnya sejumlah komponen depan yang disebut berkontribusi terhadap penurunan perusahaan induk makanan minuman. Hal itu salah satunya tercermin dari dicatatkannya pada rugi entitas asosiasi dan ventura bersama di tahun 2018 sebesar 94.739.000, yang dimana tahun sebelumnya tercatat 103.236.000. Dan diikuti dengan meningkatnya beban keuangan perusahaan dari tahun 2017 sebesar 1.486.027 juta, sehingga menjadi 2.022.219.000 di tahun 2018. Ini menyebabkan semakin menggerus perolehan laba perseroan. Kenaikan pendapatan dari tahun 2019 dan 2020 mengikuti beban pokok penjualan Indofood. Namun kenaikan beban pokok penjualan ini turut membuat laba bersih perusahaan melesat hingga 31% dengan margin laba usaha sebesar 15%. Beberapa produknya yang menjadi penopang utama peningkatan laba bersih adalah Indomie, Citato, dan Titella di tahun tersebut. Nah, di tengah kondisi pasar yang dibayangi pandemi COVID-19, PT Indofood sukses makmur masih mampu membukukan pertumbuhan kinerja secara tahunan. Tingkat laba bersih yang stabil dapat menjadi jaminan bagi perusahaan untuk perkembangan bisnisnya agar dapat beroperasi dengan stabil. Laba bersih dipengaruhi oleh pendapatan dan beban operasional. Dengan demikian, pendapatan usaha dan beban operasional dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai laba bersih pada perusahaan PT Indofood sukses makmur.
Oke, yang terakhir, kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat kita simpulkan perkembangan pendapatan dan laba bersih PT Indofood Sukses Makmur periode 2016-2020 pada pendapatan mengalami peningkatan setiap tahunnya yang dikarenakan daya beli konsumen yang semakin bertambah serta tercapainya target penjualan dan EBIT yang setiap tahunnya yang didukung oleh naiknya penjualan dari merek terkemuka sehingga memberikan kontribusi keuntungan. Dan pendapatan perusahaan pun semakin meningkat. Nah, jadi karena perusahaan PT Indofood Sukses Makmur merupakan perusahaan bergerak di bidang makanan dan minuman, yang dimana jenis perusahaannya yaitu perusahaan manufaktur, mengolah bahan baku dan menjadi bahan jadi pendapatan itu dilihat dari tingkat penjualannya yang terdapat pada laporan laba rugi. Kemudian pada laba bersih Sukses Makmur, PT Indofood Sukses Makmur mengalami fluktuatif dikarenakan menurunnya kinerja grup agribisnis serta meningkatnya sejumlah komponen beban, pendapatan usaha, dan beban operasional yang mempengaruhi laba bersih perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Kenaikan pendapatan mengikuti beban pokok penjualan perusahaan dan kenaikan beban pokok penjualan ini turut membuat laba bersih melesat. Nah, saran berdasarkan hasil makalah ini, maka dapat dikemukakan bahwa sebaiknya perusahaan ke depannya juga tetap fokus pada keunggulan daya saing dalam meraih berbagai peluang di pasar domestik dan ekspor untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, dan terus meningkatkan pendapatan dengan cara menurunkan biaya operasi sehingga pendapatan menjadi maksimal dan laba bersih semakin meningkat. Dari penjelasan saya tentang analisis pendapatan dan laba bersih pada PT Indofood Sukses Makmur di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020, yang mana topik saya tadinya yaitu tentang pendapatan.